Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi, SAMSC, selaku dosen mata kuliah Sistem Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dari bab 11 yang berjudul Sistem Akuntansi, Penggajian dan Pengupahan. Namun, pada sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya Nafis Ali Ramadhani dengan NPM akhir 234. Perkenalkan, nama saya Aisyah Lindi Nursya Putri dengan NPM 3 digit terakhir 229. Perkenalkan, saya Rohma Agustina dengan NPM akhir 136. Perkenalkan, saya Nadia Ayu Aurelia dengan NPM akhir 137. Baik, perkenalkan saya Ferdinando Sadil dengan NPM akhir 116. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi yang lebih dalam, jadi di sini saya akan memberikan gambaran secara singkat tentang materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, materi yang akan kita bahas adalah sistem akuntansi, penggajian dan pengupahan. Nah, materi ini membahas sistem akuntansi yang digunakan untuk mengelola pembayaran kepada karyawan dalam perusahaan manufaktur yang terbagi menjadi gaji dan upah, yang dimana gaji itu sendiri untuk karyawan manajerial, sedangkan upah untuk karyawan pelaksana. Nah, sistem ini melibatkan berbagai fungsi, dokumen, prosedur, dan kontrol internal untuk memastikan pembayaran dilaksanakan secara akurat, efisien, dan sesuai aturan. Selanjutnya itu informasi yang diperlukan oleh manajemen. Nah, yang pertama itu adalah informasi beban tenaga kerja, merupakan data mengenai seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kompensasi karyawan. Yang kedua itu adalah distribusi biaya per departemen atau produk, merupakan alokasi biaya tenaga kerja ke departemen pembagian biaya menurut divisi organisasi seperti produksi, pemasaran, dan lain-lain. Yang ketiga itu adalah penghasilan dan potongan karyawan, yaitu rincian komponen pembayaran karyawan yang mencakup penghasilan bruto dengan penghasilan neto. Nah, yang keempat itu adalah kewajiban perpajakan atau PPh 21, yaitu informasi tentang pajak penghasilan karyawan yang wajib dipotong dan disetor perusahaan. Yang kelima itu adalah laporan pengendalian biaya, yaitu analisis perbandingan antara anggaran, realisasi, dan selisih. Nah, yang keenam itu adalah data kehadiran dan produktivitas, merupakan catatan tentang kehadiran, jam kerja efektif, dan output. Selanjutnya dokumen yang digunakan. Yang pertama itu adalah surat pernyataan gaji dan upah. Ini merupakan dokumen resmi yang berisi rincian penghasilan karyawan, potongan, dan jumlah bersih yang diterima. Yang kedua itu adalah kartu penghasilan karyawan. Ini merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat penghasilan kumulatif karyawan per bulan atau per tahun, termasuk gaji pokok, tunjangan, dan potongan pajak. Nah, yang ketiga itu adalah daftar gaji dan upah. Nah, ini merupakan daftar lengkap seluruh karyawan beserta gaji atau upah bruto, potongan, dan jumlah yang dibayarkan. Yang keempat itu adalah kartu jam hadir atau jam kerja. Nah, ini merupakan kehadiran karyawan untuk gaji bulanan dan juga jam kerja efektif untuk harian atau per jam. Yang kelima itu adalah bukti kas keluar. Ini merupakan dokumen pembayaran resmi yang berisi daftar penerimaan gaji atau upah, jumlah yang dibayarkan, dan juga tanda tangan otorisasi. Yang keenam itu adalah kartu biaya. Nah, ini merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat alokasi upah tenaga kerja langsung ke produk tertentu. Yang ketujuh itu adalah jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, dalam jurnal umum ini mencatat utang gaji dan distribusi biaya. Sedangkan dalam jurnal biaya atau jurnal khusus ini mencatat tentang alokasi biaya tenaga kerja ke departemen atau produk. Nah, yang kedelapan itu adalah laporan ringkasan. Ini merupakan
dokumen pendukung untuk distribusi biaya tenaga kerja, rekapitulasi jam kerja per departemen. Berikutnya adalah catatan akuntansi yang digunakan. Nah, catatan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan gaji dan upah ada 4. Yang pertama adalah jurnal umum. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen yang ada di dalam perusahaan. Kemudian yang kedua adalah kartu harga pokok produk. Kartu harga pokok produk ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah kartu biaya. Kartu biaya ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja non-produksi setiap departemen yang ada di dalam perusahaan. Dan yang terakhir adalah kartu penghasilan karyawan. Kartu penghasilan karyawan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongan yang diterima oleh setiap karyawan. Materi selanjutnya yaitu fungsi yang terkait dalam sistem penggajian dan juga pengupahan. Untuk yang pertama terdapat fungsi kepegawaian. Fungsi kepegawaian ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan baru, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan juga upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, kemudian mutasi karyawan, dan juga pemberhentian karyawan. Untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi pencatat waktu. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan waktu hadir bagi semua karyawan di perusahaan. Sistem pengendalian internal yang baik mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan ini tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi lain seperti fungsi operasi ataupun oleh fungsi pembuat daftar gaji atau upah. Kemudian yang ketiga terdapat fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak setiap karyawan dan juga berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Daftar gaji dan upah ini diserahkan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah kepada fungsi akuntansi untuk pembuatan bukti kas keluar yang nantinya akan dipakai sebagai dasar untuk pembayaran gaji dan upah kepada karyawan. Selanjutnya untuk fungsi yang keempat terdapat fungsi akuntansi. Dalam sistem akuntansi penggajian dan juga pengupahan, fungsi akuntansi ini bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang muncul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah seperti utang gaji dan upah karyawan, kemudian utang pajak, dan utang dana pensiun. Fungsi akuntansi yang menangani sistem akuntansi penggajian dan pengupahan ini berada di tangan bagian utang, bagian kartu biaya, dan juga bagian jurnal. Bagian utang ini memegang fungsi pencatatan utang yang dalam sistem akuntansi ini bertanggung jawab untuk memproses pembayaran gaji dan upah karyawan seperti yang tercantum dalam daftar gaji dan upah. Bagian ini menerbitkan bukti kas keluar yang memberi otorisasi kepada fungsi pembayar gaji dan upah untuk membayarkan gaji setiap karyawan. Kemudian yang kedua terdapat bagian kartu biaya. Bagian ini bertanggung jawab untuk mencatat distribusi biaya ke dalam kartu harga pokok produk dan kartu biaya berdasarkan rekap, daftar gaji dan upah, serta kartu jam kerja. Kemudian yang terakhir terdapat bagian jurnal. Bagian ini memegang fungsi pencatat jurnal yang bertanggung jawab untuk mencatat biaya gaji dan upah ke dalam jurnal umum. Kemudian untuk fungsi yang kelima yaitu fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah serta menguangkan cek tersebut kepada bank. Uang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah kepada setiap karyawan. Untuk selanjutnya akan dibagikan kepada karyawan. Selanjutnya terdapat jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama, prosedur pencatatan waktu hadir. Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Pencatatan waktu ini dilakukan oleh fungsi pencatat waktu dengan menggunakan daftar hadir. Pencatatan waktu daftar hadir ini digunakan untuk menentukan apakah karyawan dapat memperoleh gaji penuh atau dipotong akibat ketidakhadiran. Daftar hadir ini juga digunakan untuk menentukan apakah karyawan bekerja di jam biasa atau bekerja pada jam lembur, sehingga dapat digunakan untuk menentukan apakah karyawan tersebut akan menerima gaji saja atau beserta dengan tunjangan lembur. Kemudian yang kedua yaitu prosedur pencatatan waktu kerja. Dalam perusahaan manufaktur,
yang produksinya ini berdasarkan pesanan, pencatatan waktu kerja ini diperlukan bagi karyawan yang bekerja di fungsi produksi untuk keperluan distribusi biaya upah karyawan kepada produk atau pesanan yang menikmati jasa dari karyawan tersebut. Waktu kerja ini nantinya dipakai sebagai dasar pembebanan biaya tenaga kerja langsung kepada produksi. Kemudian yang ketiga terdapat prosedur pembuatan daftar gaji dan upah. Dalam prosedur ini, fungsi pembuat daftar gaji dan upah membuat daftar gaji dan upah karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatannya yaitu surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, daftar gaji bulan sebelumnya, dan juga daftar hadir. Jika gaji karyawan ini melebihi penghasilan tidak kena pajak, maka potongan PPh pasal 21 ini akan dicantumkan ke dalam daftar gaji. Kemudian yang keempat terdapat prosedur distribusi biaya gaji dan upah. Dalam prosedur distribusi biaya gaji dan upah ini, biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat dari tenaga ke distribusi biaya tenaga kerja. Kemudian yang kelima terdapat pembayaran gaji dan upah. Prosedur pembayaran gaji dan upah melibatkan fungsi akuntansi dan juga fungsi keuangan. Fungsi akuntansi ini membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji dan juga upah. Fungsi keuangan ini kemudian akan menguangkan cek tersebut ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji dan upah untuk dibagikan kepada karyawan. Nah, selanjutnya di sini ada unsur pengendalian internal. Menurut Mulyadi, suatu sistem pengendalian internal yang baik itu meliputi 3 hal, yaitu organisasi, sistem otorisasi dan prosedur, serta praktik yang sehat. Yang pertama yaitu organisasi. 1. Fungsi pembuatan daftar gaji dan upah harus terpisah dari fungsi kepegawaian. Nah, hal ini itu bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dan memastikan akurasi serta independensi dalam pengelolaan penggajian. Yang kedua, fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. Hal ini bertujuan agar pencatatan kehadiran dilakukan secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak operasional, sehingga data kehadiran dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada sistem otorisasi. Yang pertama, setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama. Hal ini untuk menjamin bahwa hanya karyawan yang sah dan resmi yang dapat menerima gaji dan upah. Yang kedua, setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji dan upah, tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan Direktur Keuangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap perubahan gaji atau upah berdasarkan persetujuan resmi untuk menghindari penyimpangan. Yang ketiga, setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji dan upah yang telah diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Hal ini bertujuan untuk mengontrol dan memastikan potongan dilakukan sesuai kebijakan dan persetujuan yang sah. Yang keempat, kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatatan waktu. Hal ini untuk memastikan validitas dan kehadiran karyawan. Kelima, perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan. Hal ini untuk mengatur dan mengendalikan pelaksanaan lembur agar sesuai dengan kebutuhan dan persetujuan. Yang keenam, daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia. Hal ini untuk memastikan daftar gaji telah diperiksa dan disetujui sebelum pembayaran dilakukan. Yang ketujuh, bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan tujuan untuk menjamin bahwa pembayaran gaji dilakukan sesuai prosedur dan pengeluaran kas akan terkendali. Yang selanjutnya ada prosedur pencatatan. Yang pertama, perubahan dalam catatan penghasilan karyawan akan direkonsiliasi dengan daftar gaji dan upah. Hal ini dengan maksud tujuan untuk menjaga konsistensi dan akurasi data penghasilan karyawan. Nah, yang kedua, tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja akan diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi. Hal ini untuk memastikan perhitungan gaji telah didasarkan oleh jam kerja sesuai dengan tarif yang berlaku dan benar. Berikutnya adalah praktik yang sehat. Yang pertama di sini adalah kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung.
Artinya, data jam kehadiran karyawan harus dicocokkan terlebih dahulu dengan kartu jam kerja untuk memastikan bahwa waktu yang dibayar benar-benar digunakan untuk pekerjaan yang produktif. Hal ini dilakukan untuk mencegah manipulasi data atau kesalahan distribusi biaya ke produk atau proyek yang salah. Yang kedua adalah pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus diawali oleh fungsi pencatat waktu. Nah, fungsi pencatat waktu harus bertanggung jawab untuk mencatat jam kehadiran, bukan karyawan sendiri atau bagian lain. Hal ini penting untuk mencegah kecurangan seperti menitip absen. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungan dari fungsi akuntansi keuangan sebelum dilakukan pembayaran. Sebelum gaji dibayarkan, bagian akuntansi harus memeriksa ulang perhitungannya. Hal ini digunakan untuk mencegah kesalahan seperti salah hitung gaji, potongan pajak, lembur, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Pajak yang dipotong harus disesuaikan atau direkonsiliasi dengan total penghasilan karyawan yang tercatat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemotongan dan pelaporan pajak dilakukan dengan benar sesuai dengan regulasi. Kemudian yang terakhir adalah catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat gaji dan upah. Bagian yang membuat daftar gaji atau payroll harus menyimpan catatan penghasilan, bukan bagian lain. Hal ini untuk menjaga konsistensi data dan memudahkan verifikasi bila ada pertanyaan atau audit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagan alir dari dokumen sistem penggajian. Nah, sistem penggajian ini merupakan suatu sistem pembayaran atas jasa yang diserahkan oleh karyawan yang menjabat sebagai seorang manajer atau juga bisa sebagai karyawan biasa. Nah, gajinya itu dibayarkan secara bulanan dan tidak tergantung dari jumlah jam atau hari kerja, atau juga tidak bergantung dari jumlah produk yang nantinya akan dihasilkan oleh setiap karyawan. Nah, oleh karena itu dalam sistem penggajian ini itu tidak diperlukan pencatatan waktu kerja karena biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh perusahaan ini tidak perlu dibebankan langsung kepada produknya. Nah, dalam sistem penggajian berikut ini tuh tanda terima gaji oleh karyawan dibuktikan dengan adanya penandatanganan oleh karyawan atas kartu penghasilan dari karyawan tersebut. Nah, sehingga setiap karyawan itu hanya dapat melihat rekap gajinya masing-masing, tidak bisa melihat rekap gaji dari karyawan yang lain. Nah, informasi gaji ini merupakan informasi pribadi yang bersifat rahasia bagi karyawan lain. Nah, ada beberapa tahapan dalam bagan alir dokumen sistem penggajian ini. Yang pertama itu berdasarkan dokumen bukti kas keluar dicatat oleh bagian kewajiban gaji ke dalam register bukti kas keluar. Nah, adapun jurnalnya adalah gaji dan upah pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Nah, untuk tahapan kedua adalah berdasarkan bukti memorial. Nah, bagian jurnal ini tuh mencatat distribusi biaya gaji ke dalam jurnal umum. Nah, adapun jurnalnya adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada gaji dan upah. Nah, kenapa pada gaji dan upah? Karena gaji karyawan ini tidak berhubungan langsung dengan pesanan tertentu, maka diperlukan suatu unsur biaya overhead pabrik sehingga biaya gaji karyawan pabrik ini dimasukkan ke dalam akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nah, gaji karyawan ini berfungsi sebagai pembebanan ke dalam akun beban administrasi dan umum dan akun beban pemasaran. Nah, selanjutnya tahap ketiga adalah berdasarkan dokumen bukti kas keluar yang telah dicap lunas oleh fungsi keuangan. Nah, bagian jurnal ini nantinya akan mencatat pembayaran gaji ini ke dalam register cek gitu sebagai berikut. Jurnalnya adalah bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas sebesar nominal yang nanti akan dibayarkan.
Nah, tahapan yang keempat atau bisa disebut yang terakhir ini adalah berdasarkan bukti memorial yang dilampiri dengan rekap daftar gaji. Nah, bagian kartu biaya ini mencatat biaya tenaga kerja ke dalam buku pembantu atau yang bisa kita sebut dengan kartu biaya. Nah, apa sih isinya kartu biaya ini? Kartu biaya ini berisi akun-akun yang nantinya itu akan merinci akun-akun kontrol seperti biaya overhead pabrik sesungguhnya, terus beban administrasi umum, dan serta beban pemasaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagan alir dari dokumen sistem pengupahan. Nah, bagan alir sistem pengupahan ini merupakan sistem pembayaran atas jasa yang nantinya akan diserahkan oleh karyawan yang bekerja sebagai karyawan pelaksana. Nah, atau bisa juga disebut sebagai karyawan yang jasanya itu dibayar menurut jumlah jam kerja, terus hari kerja, atau jumlah produk yang dihasilkan. Nah, di sini dapat kita ketahui perbedaannya. Kalau yang pertama tadi kan tidak berdasarkan jam kerja, hari kerja, sama jumlah. Nah, kalau yang kedua ini berdasarkan ketiganya. Nah, kalau selanjutnya itu karena karyawan yang upahnya didasarkan kepada jam kerja, hari kerja, dan jumlah itu merupakan tenaga kerja langsung, dan maka dalam sistem pengupahan ini itu nantinya diperlukan pencatatan waktu kerja. Nah, untuk membebankan upah tenaga kerja langsung kepada produk ini, jurnal yang dapat kita buat adalah melalui 4 tahap. Adapun tahap pertama dari bagan alir dokumen sistem pengupahan adalah yang pertama itu berdasarkan dokumen bukti kas keluar. Nah, nantinya itu akan dicatat ke dalam bagian utang kewajiban upah ke dalam register bukti kas keluar. Nah, untuk jurnalnya adalah gaji dan upah pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Dalam jurnal tersebut itu dipergunakan akun gaji dan upah sebagai clearing akun. Nah, untuk yang kedua adalah berdasarkan bukti memorial. Nah, bagian jurnal ini nantinya akan mencatat distribusi biaya gaji ke dalam jurnal umum. Adapun jurnalnya adalah barang dalam proses atau bisa disebut biaya tenaga kerja. Terus selanjutnya biaya overhead pabrik sesungguhnya, terus biaya administrasi dan umum, dan beban pemasaran kepada gaji dan upah. Nah, kenapa gaji dan upah? Karena upah karyawan ini di pabrik ini kan dibagi menjadi dua, ada tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Jadi biaya upah tenaga kerja langsung itu nantinya akan dibebankan ke dalam akun barang dalam proses atau biaya tenaga kerja. Nah, sedangkan biaya upah tenaga kerja ini tidak langsung diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik karena nantinya itu akan dibebankan ke dalam akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nah, untuk tahapan yang kedua ini berdasarkan bukti kas keluar yang telah dicap lunas oleh fungsi keuangan. Nah, bagian jurnal ini nantinya akan mencatat pembayaran tersebut itu sebagai bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas sebesar nanti nominalnya dari yang akan dikeluarkan oleh pihak jurnal. Selanjutnya dan tahapan yang terakhir dari tahapan keempat itu berdasarkan bukti memorial yang dilampiri dengan rekap daftar upah. Nah, bagian kartu biaya ini nantinya akan mencatat biaya tenaga kerja ke dalam buku pembantu. Nah, kartu harga pokok produk dan kartu biaya ini digunakan untuk mencatat harian rincian dari biaya tenaga kerja langsung yang nantinya itu akan digunakan untuk memproduksi pesanan. Sedangkan kartu harga pokok produk ini merupakan suatu akun pembantu untuk akun barang dalam proses atau bisa disebut dengan biaya tenaga kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang distribusi dari gaji dan upah. Nah, distribusi beban gaji dan upah ini ditunjukkan untuk menghasilkan laporan beban tenaga kerja menurut jenisnya. Nah, adapun jenisnya yaitu gaji dan upah, tunjangan makan, tunjangan lembur, sampai beban kesejahteraan karyawan. Nah, hubungannya dengan setiap departemen itu ada dari kegiatan, terus order produksi, atau kombinasi ini di antara berbagai klasifikasi yang udah ditentukan. Nah, adapun setiap metode yang diperlakukan oleh distribusi beban gaji dan upah ini ada 3. Yang pertama adalah metode akun berkolom. Nah, jika misalnya manajemen ini menginginkan suatu laporan beban tenaga kerja menurut setiap jenisnya, maka laporan ini tuh dapat dihasilkan dengan menyediakan akun beban untuk setiap departemen dalam buku pembantu beban. Nah, pada akhir bulan setiap kolom rupiah dalam berkolom jumlah dan hasilnya itu nanti akan disajikan dalam laporan beban tenaga kerja per departemen. Nah, media yang dipakai sebagai sumber informasi ini nantinya itu diposting ke dalam akun berkolom adalah rekap daftar gaji, upah, atau jurnal umum.
Nah, selanjutnya adalah metode summary strip atau tiket tunggal. Nah, distribusi beban upah ini dapat dilakukan dengan membuat kartu jam kerja untuk setiap order produksi. Nah, kartu jam kerja ini kemudian diisi dengan upah karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Nah, untuk order produksi tersebut ini nantinya akan dikalikan dengan jumlah jam kerjanya. Nah, serta pada akhirnya itu akan disimpan dalam arsip sementara menurut order produksi. Nah, secara periodik, kartu jam kerja ini ditotal dalam jumlah rupiahnya dan nantinya itu akan dicatat ke dalam kartu harga pokok produk. Metode yang kedua adalah metode distribusi dengan komputer. Nah, metode distribusi pendebitan yang timbul dari transaksi penggajian dan pengupahan dengan menggunakan komputer. Dan nantinya itu akan dilakukan dengan memberi kode pada transaksi yang terjadi sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan. Nah, jika transaksi sudah diberi kode dengan benar, proses pengurutan akan dilakukan oleh komputer melalui suatu program. Nah, oleh karena itu, titik berat kegiatan distribusi dari beban gaji dan upah terletak pada rangka pemberian kode pada setiap transaksinya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan materi yang kurang bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.